Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Kurnia Sukmawati dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Video pembelajaran yang saya buat ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Dr. Rivo Panjiyuda MPD. Pada video pembelajaran ini, saya menggunakan metode tanya jawab, di mana pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, saya akan tampilkan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan KM-nya untuk memimpin doa. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Karina, Gisel, Ningning, Jeno, Wendy, Gita. Oke, alhamdulillah tidak ada yang alpa ya. Berarti anak kelas ini pada rajin semua ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Untuk pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di semester ini. Dengan materi bangun ruang sisi lengkung dan alokasi waktunya itu 2 jam. Nah, di mana 1 jamnya itu 45 menit. Ada beberapa KD yang akan kita pelajari. Yang pertama, KD 3.7, yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Dan KD 4.7, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 8 indikator yang akan kita capai, yaitu 3.7.1 sampai dengan 3.7.4, lalu KD 4.7.1 sampai dengan 4.7.4. Nah, dalam setiap pertemuannya nanti Ibu akan memberitahu materi yang akan kita bahas minggu depan. Begitu supaya kalian bisa mencari tahu terlebih dahulu sebelum kita ke pembelajaran. Kalian mengetahui dulu materi yang akan disampaikan oleh Ibu, sehingga apa yang akan Ibu jelaskan kalian mudah pahami karena kalian sudah belajar sebelumnya ya. Karena untuk itu Ibu akan memberitahu sebelum pembelajaran atau sebelum pertemuan yang akan datang nanti. Begitu. Untuk model pembelajarannya, Ibu menggunakan model Discovery Learning. Nah, Discovery Learning ini bertujuan untuk agar kalian semua dapat dengan baik memahami materi yang dipelajari dengan cara menerjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh kalian. Contohnya, kalian mengerjakan soal matematika dengan rumus yang kalian pahami. Tentu saja bukan hanya rumus yang diberikan oleh guru kalian, tetapi juga kalian bisa menggunakan rumus-rumus yang lain dengan hasil yang sama. Begitu. Untuk metode pembelajaran, Ibu menggunakan metode tanya jawab. Tanya jawab di sini bisa dari Ibu untuk kalian atau sebaliknya. Untuk sumber belajar, Ibu membebaskan kalian untuk mencari sumber bukan dari Ibu saja atau bukan hanya terpaku pada buku saja. Contohnya banyak juga aplikasi edukasi yang sudah dapat kita akses secara gratis ya.
Dan boleh juga kalian cari-cari di Google materi yang bersangkutan. Seperti itu. Dan ada 3 aspek yang akan Ibu nilai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin cukup ya untuk penjelasan RPP-nya ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi bangun ruang sisi lengkungnya. Hari ini kita akan membahas 2KD, yaitu mengetahui definisi tabung kerucut dan bola. Yang kedua, mengetahui jaring-jaring tabung dan kerucut. Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita masuk ke definisi. Selain definisi tabung, kerucut, dan bola, kita juga harus tahu definisi dari bangun ruang dan bangun ruang sisi lengkungnya. Jadi, definisi dari bangun ruang yaitu merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Selanjutnya ada definisi dari bangun ruang sisi lengkung, yaitu merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Sisi lengkung ini sendiri adalah sisi yang membentuk lengkungan kurva. Siapa di sini yang tahu bentuk kerucut dan bola? Ya, semuanya hampir tahu ya bentuk dari tabung, kerucut, dan bola. Nah, ini adalah gambar tabung, kerucut, dan bola. Nah, definisi dari tabung sendiri yaitu suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Kalian ingat ya, kalau tabung itu memiliki tutup dan alas yang berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama, lalu diselimuti oleh persegi panjang. Nah, kalau kerucut itu salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Sedangkan definisi dari bola yaitu salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Ingat ya, dibatasi oleh satu bidang lengkung. Nah, tadi definisinya sudah Ibu jelaskan ya. Selanjutnya Ibu akan tanya kalian. Coba sebutkan benda-benda yang pernah kalian temui dengan bentuk tabung, kerucut, dan bola. Ya, betul sekali. Ya, cukup, semuanya sudah pada tahu ya. Alhamdulillah, sudah bisa memahami juga. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang jaring-jaring, tabung, kerucut, dan bola. Ibu akan tampilkan gambar tabung dan jaring-jaring tabungnya, serta gambar kerucut dan jaring-jaringnya, lalu bola dan jaring-jaringnya. Ada yang masih ingat definisi dari tabung yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ya, Karina, silahkan. Ya, betul sekali. Jadi, tabung itu memiliki 2 buah lingkaran, di mana 2 buah ini, yang satu merupakan tutupnya, dan yang keduanya itu merupakan alasnya. Nah, dengan ukuran yang sama dan memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang. Kalian bisa lihat jaring-jaring di sini, dia memiliki 2 buah lingkaran dengan ukuran sama dan selimut ya berbentuk persegi panjang. Selanjutnya kita akan melihat jaring-jaring kerucut yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Kalian bisa lihat gambarnya. Lanjut kita ke jaring-jaring bola. Nah, bisa kita lihat jaring-jaring bola itu seperti ini. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian setelah UTS ya. Sebelum UAS Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat alat peraga dengan bentuk tabung, kerucut, dan bola.
Nanti kalian bisa lihat nih jaring-jaringnya terlebih dahulu supaya memudahkan kalian dalam membuat bentuk-bentuknya. Sampai di sini apakah sudah paham? Baik, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Silakan KM untuk memimpin doa. Baik, terima kasih ya untuk semuanya telah mengikuti pelajaran ini sampai selesai. Ibu pamit ya. Assalamualaikum. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sesungguhnya saya di sini juga masih belajar. Saya harap rekan-rekan yang menonton video ini dapat memberikan saran dan kritik yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.